setelah bencana itu, di sanalah saya melihat bagaimana beliau dan seperti apa. Dan benarlah yang Elohim firmankan, kalau Elohim tidak berfirman kepadanya. Jadi di sini saya dengan tegas mengatakannya. Saya bertanya kepada Elohim beberapa waktu di saat saya dikirimi video itu. Saya bertanya, Bapak, apakah memang sudah saatnya engkau memerintahkan dia untuk? Apakah sudah engkau telah berfirman kepadanya? Tidak. Terbukti di saat penyampaian akan presiden yang cukup terkenal itu dan beberapa hal. Beliau ini banyak membuka artikel-artikel, banyak buka-buka YouTube, ya, banyak info-info, dan di sanalah percampuran itu, ya. Jadi makanya dia berani katakan, ya, ada nuklir di Jakarta, katanya. Dia yang mengatakan, bukan saya, ya. Jadi semua itu sebenarnya ada sumber-sumber, ya. Dan waktu datang ke sini, Bu, kami semua tim di sini benar-benar menguji, ya, dimana beliau pun bernubuat keluar dari mulutnya, tetapi semua itu saya meminta kepada Elohim tolongi orang-orang di sekeliling saya, ya. Di saat hari ini saya berdiri, saya tanya kepada Elohim, kenapa saya harus membukakannya? Karena tidak ada untungnya bagi saya, satu, dan karena hidup saya tidak mau untuk mengurusi orang lain. Tetapi memang saya harus mengurusi ini. Kenapa? Satu, saya sampaikan, banyak hamba-hamba Elohim. Saya protes kemarin karena dari hari Kamis saya diperintahkan. Saya bilang, Bapak, banyak yang lain saja saya sampaikan. Si ini, semua besar-besar. Kenapa tidak kepada mereka? Anakku, mereka hanya menyampaikan apa? Bedanya supaya saudara tahu. Kenapa kepada orang ini dengan tegas Elohim berbicara, sampaikan kepada umatku, aku tidak berfirman kepadanya. Kenapa? Kenapa hamba-hamba Elohim yang lain yang cukup terkenal dan besar, bahkan Elohim tidak menyinggung? Ada yang bisa tahu jawabannya? Karena mereka tidak mengatasnamakan Roh Kudus. Mereka hanya sebatas mengajarkan firman. Jadi kalau ibu ini hanya mengajarkan firman, silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan Roh Kudus bicara kepada saya. Karena saya sangat mengenal dan saya sangat mengetahui banyak hal yang tidak bisa saya bukakan kepada saudara. Dan 100% saya sampaikan Elohim belum berfirman kepadanya. Karena satu, saya pernah beritahukan kepada saudara, Elohim tidak akan berfirman kepada siapa? Orang yang masih memelihara kemarahan dalam dirinya. Kedua, Elohim tidak akan berfirman kepada orang yang menyimpan kebencian, kepahitan. Dan itulah yang kami bongkar saat itu. Dan itulah di sana penerimaan dia yang tidak ada, ya. Dan banyak hal sebenarnya, ya. Dan kami punya bukti akan hal itu. Jadi yang saya mintakan untuk beliau, kalaupun beliau mendengar, terima kasih, kami mengasihimu. Dan saya tunjukkan kasih itu, sekalipun kami seperti teraniaya, saya tetap menyahut, saya chat, walau pada akhirnya saya diblokir. Saya chat dari nomor 1, saya diblokir. Tapi chat saya selalu mengatakan, bangkit Bu, semangat Bu. Jadi saya tidak membenci, tidak. Karena saya mengingat 1 Yohanes 3:15, apa isinya? Seorang yang membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia tidak akan mendapat hidup kekal, ya, tidak akan mendapat hidup kekal. Nah, jadi kenapa hari ini Elohim berfirman kepada beliau, jaga hatimu, jaga kekudusan, kuasai pikiran, ya. Saudara bisa membuktikan. Hal ini saya sampaikan sekarang karena apa? Sesungguhnya saya sangat banyak urusan, ya. Namun ada beberapa dari saudara-saudara bertanya kepada saya. Jawaban saya, tanya Roh Kudus. Ada beberapa yang datang lagi, Bu, kok
kok sepertinya ini suara hati ya? Ibu kenal? Kenal. Suara hati kah? Saya hanya jawab ke beberapa saudara-saudara banyak ya tiap hari itu, ya karena memang Bu Heni tidak muncul, jadi ini yang muncul, ini yang didengar ya. Saya hanya katakan, inilah masanya belajar untuk lebih peka akan suara Roh Kudus, suara hati dan suara si jahat ya. Saya tidak membukakan kepada mereka apapun ya. Hingga akhirnya saya diberikan gerakan, bukakanlah kalau aku tidak berfirman kepadanya. Saya minta konfirmasi selama 3 hari kalau tidak salah ya. Karena saya harus berdiri untuk berani mengatakan kalau dia berbicara atas suara hati, bukan suara Elohim ya, bukan suara Elohim. Jadi kalaupun saudara melihat dia berpakaian putih atau apa ya, itu bukan tim kita di dalam pengajaran ya dan pelayanan. Saya bertugas kepada beliau hanya untuk menyampaikan pesan, walau akhirnya saya ditolak. Memang kalau menyampaikan pesan Ibu Heni selalu ditolak ya, karena memang pesannya sangat menyayat hati bagi yang merasa tersayat. Jadi sebenarnya pesan saya hanya simpel sih saat itu, hanya untuk menyampaikan kepadanya untuk satu, jangan menyampaikan suara hati, suara Tuhan padahal suara ini, padahal itu suara hati. Kedua, supaya dia menguruskan cara berpakaian, itu yang membuat dia berontak ya, karena memang di dalam Elohim kan kita harus cara berpakaian pun harus kita benar-benar dididik. Gak mungkin lah kita sama dan serupa dengan dunia ini ya. Nah itu tentang hal itu. Jadi saya diperintahkan secara daging, saya bilang tidak, karena ini akan menimbulkan kontroversi atau apa, enggak ada untungnya. Tetapi memang saya harus beritahukan, karena apa? Dia mengatakan suara Roh Kudus. Jadi jangan pernah mengatasnamakan Roh Kudus kalau itu bukan berasal dari Roh Kudus ya. Nah akhirnya saya minta konfirmasi. Kalau ada lagi orang yang bertelepon kepada saya dan mereka juga meragukannya, berarti saya harus berbicara, Bapak. Benar, berturut-turut saya ditelepon ya. Dan hari ini saya diingatkan lagi, beritahukan, waduh ini sahabat, gimana saya harus menyampaikan? Kenapa? Apakah begitu penting? Ya penting, karena mengatasnamakan Roh Kudus. Ingat, kalau sebatas mengajar firman, silahkan, tapi jangan katakan sedikit-sedikit Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengatakan, sementara kepahitan pun belum dilepas, kemarahan pun belum dilepas. Elohim tidak akan berfirman kepada orang-orang yang masih memelihara seperti ini ya. Tidak akan berbicara. Saya jamin 100% Elohim tidak akan memakai seseorang yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian untuk menjadi penyambung lidahnya. Dan saya pun tidak mau tercemar di saat kejadian itu. Saya tidak mau. Sekalipun benar-benar saya seperti gerong atau segala macam, saya mengampuninya. Saya paksa untuk merangkul dia. Kalau dia tidak mau merangkul, saya paksa. Saya katakan, lawan hatimu, Bu anak. Lawan hatimu, Bu. Jangan biarkan iblis bekerja. Saya tetap belum. Kami akan pulang. Kami pulang. Ya, kami pulang. Dan apa yang Elohim taruhkan di hati ini? Belas kasih. Makanya saya tidak pernah singgung, saya tidak pernah apa segala macam, dan saya selalu membawakan dalam doa ya. Dan hari ini diperintahkan lagi, sampaikan. Saya katakan, waduh, pergumulan berat ini kalau saya harus menegur, ya kan? Ya jujur, menyampaikan teguran itu pergumulan berat, saudara. Karena apa? Bu Heni bukan orang yang dipakai nubak-nubak yang enak didengar telinga atau yang mengenyangkan perut, tetapi yang ada apa? Merobek ya. Karena saya sendiri pun selalu dirobek. Dan saya minta konfirmasi lagi. Ini manusia kurang merasa puas. Sudah ada tanda tapi meminta tanda lagi. Saya akan siapa-siapa ya saya berbicara. Saya mencoba menelpon seseorang. Kalau dia merasakan sesuatu yang kurang pas dengan ibu ini, berarti saya harus berdiri. Saya tahu memang dia tidak berasal daripada ibu perkataannya, tetapi untuk memastikan saya berdiri. Dan saya bertanya,
hampir 3 jam kami berbicara, ya. Dan apa yang saya dengarkan, wah, konfirmasi. Saya tidak pernah bukannya komunikasi terus dengan ibu itu apa, tidak. Saya hanya katakan, Bu, tolong tanya Roh Kudus, karena saya tahu dia juga orang yang intim dengan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, buka YouTube ini. Buka YouTube ini dan tanya siapa dia. Akhirnya dibukakan, ya. Saya hanya mendengar, oh Bapak, tantangan berat ini. Kenapa jawaban ibu ini sepadan? Itu membuat saya harus berdiri. Makanya saya sengaja mengabaikan. Mau lanjut ke sini, tetap disampaikan, ya. Jadi saudara-saudara terkasih, jawaban-jawaban dari pertanyaan saudara saya akan jawab. Buka videonya, saudara berdoa, dan ada satu video mungkin judulnya Nabi Palsu. Saya tahu siapa yang dia sebut dan siapa yang dia maksud. Dan di sana saya masih bencian dalam hatinya. Jadi kebencian yang timbul dalam hatinya sebenarnya karena apa? Saya menyangkut hal pribadinya. Karena saya harus membukakan itu. Karena apa? Di dalam Elohim tidak ada yang tersembunyi. Itu awal dari kebenciannya. Dan dengar, itu di menit dari ke-12, ya. Di menit ke-12, dan hanya itu memang yang saya buka. Yang lain paling saya lihat tutup. Tapi saya penasaran, ya, sebenarnya apa sih yang disampaikan, ya. Di menit ke-12 itu saudara bisa rasakan apakah dia itu penyampai pesan atau mengungkapkan kebencian, ya. Saya sampaikan kepada ibu, ya, yang kami kasihi. Tim ini sangat mengasihimu. Saya tahu kau akan mendengar ini. Dan doa saya setelah pulang dari Semarang, agar ibu benar-benar lepas dari masa lalu. Sebagaimana ibu berkata, suara hati itu bisa muncul karena efek dari masa lalu. Itu adalah diri ibu sendiri. Dan di sini kami menyampaikan, kami tidak pernah membenci ibu sebagaimana ibu tuduhkan kepada kami. Tidak, kami sangat mengasihi. Dan kami tidak pernah memakai akun-akun yang lain untuk meneror, tidak. Ya, kami mengasihi ibu dan tetap berdoa kepada ibu. Hanya ini satu pinta saya kembali, karena terakhir sebelum ibu memblokir saya sampaikan, Bu, saya mengasihi ibu dan menantikan pertobatan. Ya, walau sampai detik ini saya tidak tahu apa blokiran sudah dibuka atau tidak, karena kan tidak pernah lagi, ya. Saya hanya menyampaikan, Elohim sangat mengasihimu. Karena sedang siapa yang dia tegur? Karena dikasihi. Jadi kalau masih ada pesan-pesan Elohim diberikan kepada kita sekalipun itu sakit, berarti karena Elohim tidak mau kita binasa. Jadi pesan Elohim kepada ibu saat itu, jangan menyampaikan dari Roh Kudus, ya, termasuk buku ini, ya. Jadi sebenarnya ini hanya kulit-kulit. Karena saya pernah bilang orang untuk membacanya 1 lembar 2 lembar. Ini hanya sebatas, bisa dikatakan bukan penyingkapan, pembahasan, beda penyingkapan, beda pembahasan, ya. Nah, jadi mohon maaf, saya tahu kebencian itu pun timbul karena saya, ini disampaikan, ya, karena saya tidak menyampaikan ini di sosial media, saya tidak membacakan, karena memang Roh Kudus memerintahkan saya, ya, untuk menutup ini, tidak membacanya, karena ini bukan suara Roh Kudus, ini masih amplopnya, masih utuh. Jadi ini adalah suara hati, ya, yang harus saya tutup dan tidak saya sampaikan, karena itu sebenarnya kan pemaksaan, ya. Kalau memang dari Roh Kudus disampaikan atau tidak, kita akan tenang, bukannya jadi kita memaksa. Oke, itu, ya, tentang channel yang saudara katakan. Oke, sudah terjawab. Jadi doa saya kepada saudara, minta dari Elohim karunia pengenalan akan Roh, maka semuanya itu akan dibukakan kepadamu. Aku akan mengetahui apakah seseorang membencimu, apakah seseorang bahkan berbelas kasih kepadamu, apakah dia berasal daripada Elohim atau tidak berasal daripada Elohim, ya. Ini semua tim sangat mengasihi beliau, ya. Nah, dan kami akan tetap berdiri sekalipun banyak kutuk, banyak sumpah serapah dari manapun, itu jadi berkat, ya, berkat. Karena saya merasakan, ya,
Entah kenapa beberapa minggu lalu ya, sahabat lalukah yang Elohim berfirman kepada kita, apa yang dikatakan? Aku akan menjadi, oke, ini tanggal 22 Februari. Jadi ini konfirmasi dengan apa yang saya dengar ya. Banyak orang yang menginginkan pelayanan ini tutup, ya, bahkan memberi sumpah atau memberi kata-kata kutuk atas pelayanan ini. Tapi terima kasih buat saudara-saudara yang memberikan perkataan-perkataan itu. Karena apa? Saya selalu berprinsip, di saat pelayanan ini dicela, di saat pelayanan ini dihujat, maka kutuk akan menjadi berkat ya. Saya tidak tahu beberapa waktu lalu pas ini ibadah buka sahabat apa tutup sahabat ini ya, Elohim dikatakan, Elohimlah yang akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita, di kediaman kita. Dia yang akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi waktu tadi saya mendengar sesuatu hal ya, ada beberapa oknum yang mengharapkan pelayanan ini, bahkan menganggap oh itu yang berkerudung panjang katanya ya. Wah ini situ orang berkerudung panjang ya, tambah lagi gelar, udah si putih siapa lagi? Nggak pakai bendo ya, mana mahkotanya? Ya sekarang apa lagi? Berkerudung panjang katanya ya kan? Wow. Nabiah katanya. Saya tidak pernah mengaku sebagai nabiah. Saudara yang memberi gelar itu ya. Nah jadi waktu saya mendengar beberapa pihak seolah-olah melemparkan kutukan ke tempat ini, ternyata di sanalah firman ini keluar. Karena di saat saya menghubungkan waktunya, sungguh dia Elohim yang luar biasa. Waktu kutukan itu, sumpah serapah itu diberikan, apa yang Elohim katakan, kita tidak tahu itu. Karena apa? Kita pun tidak pernah mendengar yang namanya apa? Khotbah-khotbah itu benar? Kita tidak mendengar. Tadi karena saya penasaran, saya buka ya. Di saat itulah Elohim berfirman. Karena waktu Elohim mengatakan ini ya, dia yang akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Saya merasakan banyak serangan-serangan, banyak orang-orang yang berkehendak untuk memisahkan saudara dan saya dan kita dengan Elohim ya. Nah Pak, ujian-ujian ini banyak, jadi berjaga-jaga ya. Karena apa? Spirit-spirit yang mereka kirimkan itu akan tetap berjaga, akan tetap apa namanya? Memantau atau mengintai, ya. Nah, jadi pesan saya kepada kita di sini, jangan terkecoh. Tetapi ingat janjinya tanggal 22 Februari, kalau dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Amin. Jadi kutuk menjadi berkat ya. Nah kutuk menjadi berkat, dan semua hanya bagi kemuliaan Elohim. Dan Elohim akan mengubah segala kutuk itu menjadi berkat. Karena apa saudara? Karena apa? Di saat kutuk menjadi berkat, oke, kita lanjut. Ada sedikit kesalahan. Jadi kutuk menjadi berkat di saat apa? Kita tetap menjaga hati. Kalau orang lain menyakitimu, maka apa yang harus engkau lakukan? Mengasihi, memberkati, dan mendoakannya. Kalau orang lain membencimu, apa yang harus kita lakukan? Kasihi. Saya bersyukur kepada Elohim. Hal yang paling besar yang dia berikan, yang saya terima, bukan di saat dia memberikan karunia bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, pengetahuan, hikmat, pengenalan akan roh, mujizat, semuanya. Bukan itu ya. Tetapi yang paling kusuka, yang paling sangat-sangat berharga dalam hidupku di saat apa? Saya pernah katakan itu kepada saudara. Sesakit apapun aku disakiti,
saya tidak bisa membenci orang. Saya tidak bisa membenci. Dan ini saya berani mengangkat tangan saya, karena saya pendusta. Di saat saya mengatakan apa yang tidak ada pada diri saya, dan saya siap dihabisi di saat saya memperkatakan kebohongan kepada saudara, jikalau saya tidak pernah membenci siapapun. Tidak. Bukan saya tidak sakit waktu kejadian di Semarang, tetapi entah kenapa belas kasih yang dilimpahkan di sini. Di saat saya merangkul ibu ini, saya hanya melihat rohnya sedang terkungkung oleh kebencian, oleh kemarahan dan kepahitan. Di situ saya doakan, Bapa, lepaskan ini dari dia, karena dia kepahitan akan masa kecilnya dan masa mudanya. Itulah yang mengikat, dan itulah yang kami kehendaki untuk dilepas. Karena kalau itu sudah lepas, maka perkataan, karena dari segi perkataan bisa kok saudara cek. Perkataan, saya contoh kau seperti itu ya kan, seperti kasarnya, ada itu. Di situ saya lihat, kok saya yang dibilang benci. Saya tidak membencinya, bahkan saya mengasihi orang yang berdosa. Ya, jadi itu yang harus saudara syukuri. Jangan pernah membenci siapapun, sekalipun engkau dikutuknya, sekalipun engkau disumpahinya, sekalipun engkau dijahatinya, sekalipun engkau dihianati oleh orang-orang. Kasihilah dia, karena di saat dia melakukan itu, apa yang harus saudara lihat? Jiwanya, rohnya, dia sedang menjerit minta tolong. Dia butuh pertolongan. Jangan lihat dia secara jasmani, ya. Jadi itulah kerasnya teguran itu hari ini, di mana Elohim menyampaikan teguran kepada beliau supaya beliau jangan menyampaikan sesuatu yang katanya Roh Kudus berbicara kepadanya. Dan hari ini, dan sudah beberapa hari Elohim katakan, aku tidak berbicara kepadanya, karena dia masih butuh pemulihan. Ya, kalau bersekutu bisa ya nggak apa-apa. Kalau dia mau mengajar silahkan, ya. Tapi jangan mengatasnamakan Roh Kudus. Biar saja sama seperti yang lain. Pemberita-pemberita atau gembala-gembala yang lain kan mereka beritakan firman tanpa mereka bilang Roh Kudus berbicara kepadaku. Nah, kalau memang tidak benar Roh Kudus berbicara, ngapain? Ya, jangan, karena itu bukan hal yang gampang, saudara. Bukan hal yang mudah, ya. Nah, saya saja yang mengalaminya. Perjuangan sangat berat memang ya. Karena saya harus berjuang untuk apa? Mengasihi orang yang menyakiti. Perjuangan besar nggak itu? Ibarat kita dicabik-cabik, tapi kita harus mengasihinya. Kita harus merangkulnya. Kita harus memperjuangkan. Nah, itu orang-orang yang siap seperti inilah yang Elohim berkenan kepadanya. Dia menyampaikan suaranya sebagai penyambung lidah. Tidak ada kebencian dipelihara penyambung lidah Elohim. Tidak ada kepahitan dipelihara oleh penyambung lidah Elohim. Kekesalan, kemarahan pun jauh daripadanya. Ya, saya bersaksi kepada saudara. Ya, ini kesaksian yang sangat besar yang harus saya akui di hadapan jemaat. Ini pun nyaris saya lupa. Ya, saya akan minta maaf kepada kalian semuanya. Benar-benar saya minta maaf. Kenapa? Karena dalam 1 atau 2 minggu ya memang secara manusia saya tidak melakukan kesalahan kepada kalian, benar? Tetapi dengan banyaknya problema, dengan banyaknya beban pikiran, jadi beberapa kesalahan-kesalahan itu membuat saya lost gitu. Jadi sudahlah. Hanya itu sebenarnya yang ada di sini. Padahal seharusnya tugasku apa? Apa? Tetap menegur. Memang itu sudah bagianku, ya. Tetapi saking banyaknya yang harus kukerjakan dan kupikirkan, ya,
Sehingga saya bilang, udahlah, udah kita bilangin pun susah banget. Nah gitu ya. Jadi itu saya, tanpa saya sadari, apa yang ada? Tawar hati. Kadang secara manusia, ya bagus saya diamkan, itu lebih baik. Itu kata manusia, ya benar. Dan itu diwajarkan oleh manusia. Tetapi di hadapan Elohim yang seperti ini juga hanya mementingkan diri sendiri, yaitu apa? Hanya meloloskan dirinya sendiri karena dia tidak mau pusing, sementara dia sudah punya tugas untuk itu. Tetapi karena dia mau lepas dari tugas, sehingga udahlah, dia ditangani sendiri, yang penting saya sudah sampaikan. Kira-kira seperti itu lah ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Secara manusia salah yang saya lakukan? Tidak. Tetapi inilah pentingnya saudara mengenali seperti apakah dia, seperti apakah yang dikenan olehnya. Saya, baru sahabat lalu itu dari Sabtu lalu, saya tidak merasakan hadirat ya. Jadi saya minta maaf cikgu ya, saya tidak merasakan hadirat saudara. Saya berdiam diri hanya beberapa hari saja. Di mana engkau Bapak? Kenapa engkau berdiam? Kenapa saya tidak merasakan engkau? Kesusahan saya yang terbesar itu di saat tidak bisa merasakan Elohim ya. Apalagi kalau memelihara kebencian, gak mungkin lah ya kan. Itu saya sudah stres kerasa. Kalau sempat saya pelihara yang namanya kebencian, emosi, udah, itu tidak pernah ada dalam diri saya. Elohim tahu itu, dan dia sangat tahu itu. Kenapa dia berkenan? Karena dia tahu saya bukan pemarah, saya bukan pembenci. Bukan saya katakan saya sempurna, tidak. Kadang juga saya ada penurunan. Tetapi kesalahan-kesalahan di hadapan Elohim saya tahu. Yang dipikirkan manusia wajar, sama seperti yang saya lakukan. Sudah Noel, dan sudah cukup lah, itu yang penting itu sudah sampaikan sama dia ya. Aku lagi mau fokus dengan urusan pembangunan ini. Coba egois. Karena saya fokus dengan urusan pembangunan, saya tawar hati kepada kalian semua. Tawar hati di saat saya tidak urus, ya kan? Masakan iya saya harus berdiam. Bisa satu contoh, saya tahu sifatnya tidak baca firman, saya harus diam. Masakan iya saya tahu seseorang itu malas bersekutu, saya harus diam. Masakan iya saya tahu seorang tawar hatinya, saya harus diam. Hanya karena urusan-urusan saya disadarkan ya, saya ditegur. Itu yang saya bilang kemarin, bukan hanya saudara yang ditegur, saya ditegur sangat keras. Apa yang dikatakan kepada saya, sungguh-sungguh di pandangan saudara saya sungguh-sungguh bukan? Sangat. Itulah pandangan manusia. Bangkit katanya lagi sama saya. Di hadapan saudara, apakah saya terpuruk? Tidak. Tapi di hadapan Elohim, dengan tawar hati itu, saya terpuruk. Apa yang ada, kaki ini melangkah tertunda. Apa yang ada terhalang semua. Dia menegurku dengan lembut, menyadarkanku kewajaran manusia, mengingatkanku, anakku, apa yang diwajarkan oleh manusia sungguh banyak penyimpangan di hadapan. Jadi dengan saudara juga, saking mungkin stresnya menghadapi seseorang, sehingga saudara pun harus diam, hanya senyum kepadanya, itu tidak cukup. Itulah yang saya alami. Bukan saya memusuhi, tidak. Saya hanya memfokus dengan pekerjaan saya. Ternyata apa yang diberikan kepada saya, yang tertulis di dalam 2 Yohanes
3 Yohanes. Supaya apa? Saya memperoleh upah sepenuhnya. Itu menampar saya. Upah sepenuhnya. Ternyata saudara, ada upah yang tidak sepenuhnya. Saat itu saya katakan, agar engkau memperoleh upah yang sepenuhnya. Saya tanya, apa makna daripada ayat ini? Kenapa ada kata upah sepenuhnya? Apakah ada upah yang tidak sepenuhnya? Ada. Upah yang sepenuhnya itu saudara terima di bumi, saudara terima di surga. Upah yang tidak sepenuhnya di saat saudara hanya menerima di bumi. Saya bilang sama Noe, saya diberi upah mengerjakan ini semua. Saya diberi apa? Hati yang tenang. Ya, benar? Dicukupkan, kita akan makan minum kita semua di sini. Dilihat orang, ya, orang yang hidup di dalam Elohim, mendengar suara Elohim, benar? Upah. Tetapi apa? Di saat setitik noda itu ada, yang bahkan di dalam dunia itu bukan kesalahan, di dalam Elohim itu kesalahan. Sehingga sekiranya dia datang hari kemarin, bukan hari ini, hari kemarin itu, di saat saya membiarkan kalian dalam persoalan kalian untuk mengatasi sendiri, di sana saya tidak akan ikut di bawahnya kalau dia datang hari itu. Karena saya harus ada untuk siapa? Untuk saudara. Sekalipun sakit yang harus saya beritahukan, saya harus menegur saudara setiap hari di dalam kasih, karena itu adalah firman. Karena kalau saya memberikan peringatan, saya memberikan teguran kepada saudara seturut dengan tuntunan Elohim, maka di sana saya mengasihi saudara. Karena di saat saya membiarkan saudara menuntaskan sendiri segala persoalan hidupmu dan membiarkan segala pelanggaran-pelanggaranmu, maka di sana saya apa? Membenci saudara. Makanya dikatakan, barang siapa tidak mengangkat tongkat, benci kepada anaknya. Jadi di saat saya membiarkan saudara, maka saya benci kepada saudara. Sedalam itulah makna kekudusan saudara. Ya, sedalam itu makna kekudusan. Jadi bukan hanya semata-mata karena saudara mencuri atau saudara berdusta tidak masuk surga. Bukan semata-mata hanya itu saja. Dengan saudara kurang peduli dengan sesamamu, engkau tidak layak di hadapannya. Karena begitu pedulinya dia di hadapan kita. Jadi peduli terhadap sesama, tegur mereka di dalam kasih. Ya, makanya kalau saya dikatakan membenci atau apa, ya Elohim tahulah. Ibu ini tidak pernah memelihara kebencian kepada siapapun. Karena sebelum di dalam Elohim, saya pun tidak membenci siapapun. Itu sebelum di dalam Elohim, ya. Apalagi setelah dalam Elohim. Karena saya tahu, kalau tantangan di hadapan saya, itu ujian yang harus saya lalui, ya. Jadi saudara terkasih, sungguh tamparan yang sangat besar kepada saya. Hanya satu hari saya itu seperti tawar hati. Di situ saya tidak bisa bersekutu. Di situ saya tidak bisa merasakan hadirat. Jadi kalau ada orang katanya masih ada kebencian dalam hatinya kepada sesamanya, ya, katanya mendengar suara Elohim, nah itu saya ragukan itu, ya. Karena saya jangankan benci itu aja tadi, hanya karena membiarkan udah lagi dituntaskan sendiri masalahnya itu. Kita fokus saja ke pekerjaan kita, saya bilang sama Noe, ya. Di sana pun Elohim tidak berbicara, ya. Jadi tidak hal yang gampang dia berbicara, ya. Jadi orang yang Elohim berkenan berbicara itu tidak suka marah. Beda tegas, beda marah, ya. Saya memang tegas dalam mengajar, ya.
Nah, tapi tidak marah ya. Oke, Hosana, haleluya, Hosana, Hosana, Hudina, Asana, Hudina, Akairana, Asana. Haleluya, Hosana, glory, glory. Segala apa yang kau bukakan adalah segala pengertian yang harus kami pahami Bapa, supaya kami benar-benar memahami segala isi hatimu dan apa yang bersumber daripada Engkau, supaya kami tidak terkecohkan oleh berbagai-bagai pengajaran, oleh berbagai-bagai ilham, oleh berbagai-bagai penglihatan, mimpi dan nubuatan. Biarlah kami Bapa semuanya hanya berkanjang kepada Engkau, bukan hanya berkanjang kepada suara-suara roh atau kepada hal-hal yang bahkan tidak kami mengerti. Engkaulah yang menyelidiki setiap kami. Hamba serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Jauhkan mereka dari segala apa yang bukan bersumber daripadamu. Engkaulah yang menjadi hakim atas kehidupan kami. Hamba berdoa buat umat-Mu Bapa di seluruh penjuru bumi ini yang mengatasnamakan suara-Mu, namun Engkau tidak berfirman. Permohonanku Bapa, tudungi kami dari semuanya itu. Permohonan kami Bapa, biarlah kiranya Engkau yang berperkara atas seluruhnya. Engkau sebagai hakim atas kehidupan kami yang menyingkapkan segala hal yang rahasia. Jangan izinkan Bapa, jangan izinkan suara-Mu dipermainkan di seluruh penjuru bumi. Sekalipun baik didengar, baik dilihat, namun biarlah yang benar yang merulik dan mengikis kami Bapa. Terlebih anak-anak-Mu yang akan Engkau pakai untuk menyerukan isi hati Hosana. Tudungi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Jauhkan dari segala apa yang bukan bersumber daripada-Mu Bapa. Hari ini Engkau yang membersihkan bait suci ini Bapa. Engkau yang menjauhkan dari segala sifat-sifat yang bukan berasal daripada-Mu. Engkau yang menolong anak kecil, remaja, orang-orang tua. Engkau yang akan melindungi. Engkau yang mempersatukan kami di tempat ini, karena damai sukacita daripada Engkau yang memisahkan kami Bapa, untuk kami benar-benar hidup di dalam kemuliaan-Mu Bapa. Dan kami tidak akan pernah terpisah dari segenap seluruh keluarga kami. Namun kasih yang telah mempersatukan kami, Engkaulah yang menilai kami, Engkaulah yang melihat kami, sebab kami hanya hidup dinilai oleh Engkau. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana kami serahkan beliau ke dalam tangan pengasihan. Haleluya, Hosana, haleluya, haleluya, amin. Oke. Kita akan lanjut ke poin inti. Ini udah 1 jam juga ini ya. Ini Ibu Hini dikenal di luar sana menakut-nakuti katanya ya. Tapi saya tidak akan menakut-nakuti saudara. Karena apa? Sesungguhnya apa untungnya bagi saya menyampaikan sesuatu yang menakut-nakuti saudara? Namun perlu saudara ketahui, di saat ada nubuat, di saat ada pesan Elohim, saya tidak menyampaikannya. Percaya saudara, saya itu ditegur berbagai-bagai hal dalam hidup saya ya. Jadi ini udah 1 bulan lebih, menjelang 2 bulan, tanggal 17 Januari ya. Ini komandan sorga diberitahukan bagi kita seluruh umat manusia. Dikatakan, Engkau yang selalu setia melakukan firman-Nya, di dalamnya lah keselamatan. Hanya di dalam kebenaran, hanya di dalam iman, dan di dalam segenap perbuatan-Mu lah Engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Sekaranglah tiba saatnya. Saatnya engkau akan melihat, saatnya engkau akan mendengar, saatnya engkau akan melihat segala kemuliaan-Nya dinyatakan bagimu. Amin. Ini sepertinya waktunya sudah dekat. Namun apakah kita masih mendapatinya atau tidak? Ya, jangan pernah
kecewa. Ya, intinya kalaupun hari kedatangannya kita sudah pulang duluan, yang penting di saat kita pulang duluan itu dalam keadaan kudus, berkenan. Itu kuncinya ya. Selesaikan pertandinganmu di dalam bumi ini di dalam kekudusan, ya. Sebab telah tiba saat yang dinantikan, saat yang telah dijanjikan kepada engkau hai umat manusia. Masanya akanlah tiba, masa di mana kedaulatan akan dinyatakan. Ini dikatakan, bersukacitalah engkau yang mendengarkannya. Baik. Masanya akanlah tiba, masa di mana kedaulatan akan dinyatakan kepada setiap anak-anaknya yang selalu berseru-seru di dalam namanya, yang selalu setia melakukan firman-Nya, yang senantiasa setia duduk diam dan bersekutu hanya di dalam namanya. Jadi siapa nih? Kepada siapa yang dinyatakan kedaulatan? Kepada setiap orang yang berseru di dalam namanya dan yang setia melakukan. Kurasa nggak usah dibolak-balik lagi. Arti setia melakukan firman itu apa? Anak-anak pun tahu apa apanya. Ya, tetap melakukan. Jangan sekarang dilakukan, besok absen, besoknya dilakukan. Ya, jangan. Namanya setia. Kalau setia itu terus, ya. Jadi orang yang setia duduk diam dan bersekutu hanya di dalam nama Elohim, ya. Sekaranglah telah tiba juga saat yang akan engkau lihat di seluruh bumi. Nah ini udah kabar suka, datang nih kabar kegentaran, ya. Sekarang telah tiba juga masa yang akan engkau lihat dalam seluruh bumi. Masa kesusahan, masa kesesakan yang akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Engkau akan melihat, engkau akan mendengar, engkau akan menyaksikan segala kuasa-kuasa yang akan dinyatakan dalam seluruh bumi. Engkau juga akan melihat kesusahan-kesusahan besar yang akan terjadi menimpa seluruh bumi. Ini kapan? Adakah ini dikatakan tahun 2025? Tidak. Ini nubuatan yang kita tidak tahu bila mana ini akan terjadi. Namun pengharapan kita, janganlah kiranya ini terjadi. Supaya ini tidak terjadi, apa? Bertobat. Ya. Bencana-bencana yang besar akan menimpa seluruh bumi. Semuanya telah dinyatakan kepada engkau sebelum segalanya terjadi. Maksud dari sini apa? Apakah dinyatakan di saat Elohim membukakan ini? Tidak. Tetapi ini sesungguhnya kesusahan, kesesakan sudah diberitahukan di dalam apa? Di dalam apa? Kitab suci. Jadi bukan semata-mata hanya di sini saja. Itu sudah dibukakan dalam kitab suci. Hosana, haleluya, glory, hosana, 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 haleluya. Dikatakan, berbahagialah engkau yang selalu mendengarkan firman-Nya, dan berbahagialah engkau yang selalu melakukan firman-Nya. Pasal 27. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal, dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat, dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal pasal 28. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas, orang-orang yang lemah, adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyaklah pujian orang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah
orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Seperti singa yang meraung atau beruang yang menyerbu, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian, keras penindasannya. Tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, memperpanjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan lari sampai ke liang kubur. Janganlah engkau menahannya. Siapa berlaku tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka bahwa itu bukan suatu pelanggaran, ia sendiri adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri, tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat,
tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik.